buron kelas kakap Joko Chandra telah berhasil ditangkap pihak kepolisian tadi malam. Pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra akhirnya terhenti. Pasalnya Polri telah menangkap pria yang mempunyai nama lengkap Joko Sugiarto Chandra atau Joko Sugiarto Chandra tersebut. Saat ini Joko tengah dijemput aparat kepolisian di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Meski statusnya buron, Joko dinilai bisa bebas keluar masuk Indonesia. Joko Chandra diketahui merupakan satu dari sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Dalam dakwaan primer, Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui KC yang merugikan negara 940 miliar. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketahui oleh R. Soenarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut. Alasannya soal case bukan perbuatan pidana melainkan masalah perdata. Hal itu seperti diberitakan pada tanggal 7 Maret tahun 2000. Dengan demikian, Joko yang akhirnya bebas dari dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi ini tidak bisa lagi dikenakan tahanan kota. Tidak terima dengan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Moe Kiat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dan hasilnya tertanggal 31 Maret tahun 2000, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan dakwaan JPU dibenarkan dan pemeriksaan perkara Joko Chandra dilanjutkan. Namun lagi-lagi Joko Chandra lolos dari jerat hukum. Majelis Hakim menilai kasus Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra bukan merupakan kasus pidana melainkan perdata. Dalam putusan itu disebutkan bahwa dakwaan JPU yang menyatakan bahwa Joko mempengaruhi para pejabat otoritas moneter guna memperlancar pencairan klaim Bank Bali pada Bank Dagang Nasional Indonesia sama sekali tidak terbukti. Jaksa Agung Marzuki Darusman pun tidak menduga Joko Chandra dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Karena itu, kejaksaan melanjutkan prosesnya ke tingkat kasasi. Dalam kasasi itu, jaksa juga menguraikan kelemahan putusan majelis hakim yang menilai perjanjian case yang dituduhkan kepada Joko adalah murni perdata. Namun, lagi-lagi majelis hakim menolak kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung itu. Angka Joko Chandra akhirnya tertahan setelah jaksa mengajukan PK terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung terkait dengan terdakwa Joko yang dinilai memperlihatkan kekeliruan yang nyata. PK tersebut diajukan pada 15 Oktober 2008. Menurut jaksa, putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung terhadap Joko, Pande, dan Syahril berbeda-beda, padahal ketiganya diadili untuk perkara yang sama dalam berkas terpisah. Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang Bank Bali. Dalam putusan tersebut, menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Nur Hadi, Mahkamah Agung juga memerintahkan dana yang disimpan dalam rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah dirampas untuk negara. Sayangnya, sebelum dieksekusi, Joko telah melarikan diri ke Papua Nugini. Kaburnya Joko sebagaimana diberitakan diduga karena bocornya putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung Haripin Atumpa mengakui kemungkinan bocornya informasi putusan, namun informasi yang dibocorkan belum tentu akurat. Haripin menyatakan tidak mungkin bocoran informasi itu berasal dari majelis hakim yang menangani peninjauan kembali Joko Chandra. Sementara itu, diberitakan 19 Juli 2012, Joko Chandra diketahui telah berpindah ke warganegaraan menjadi warga Papua Nugini. Namun Joko Chandra baru-baru ini kembali ramai setelah jejak buron itu ditemukan pada 8 Juni 2020. Meski statusnya buron, namun Joko disebut bisa bebas keluar masuk Indonesia. Hingga berita ini kembali ramai pada bulan Juni 2020, sehingga pihak kepolisian menyelidiki dan berhasil menangkap buronan Joko Chandra pada tadi malam.
Dan semoga di kasus Joko Chandra ini semua orang yang terlibat bisa segera ikut diselidiki, karena banyak orang-orang besar yang ikut terlibat dalam kasus Joko Chandra ini. Semoga tidak berhenti cukup hanya di Joko Chandra saja.